Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran pertama. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan terhadap iklan media cetak dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi tentang organ pencernaan hewan. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Hai anak-anak cerdas, apakah kalian selalu memakan makanan sehat seperti yang kamu lihat di gambar? Kriteria makanan sehat sendiri yaitu makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang 4 sehat 5 sempurna, yaitu vitamin, mineral, protein, karbohidrat, fosfor, lemak, dan kalsium. Untuk contoh makanan sehat sendiri, misalnya ada daging, sayuran, buah-buahan, ikan, dan masih banyak lagi ya. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak percakapan Dayu, Edo, dan Siti berikut ya. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut, terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Dari percakapan Dayu dan teman-temannya tadi, dapat kita simpulkan bahwa makanan sehat itu penting untuk tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan di sekitar kita yang mengambil tema tentang makanan sehat. Mari kita lihat beberapa contoh iklan makanan sehat. Berikut adalah beberapa contoh dari iklan makanan sehat. Kalimat yang digunakan dalam iklan adalah kalimat yang menarik dan mengajak pembaca untuk mengikuti perintah yang ada di dalam iklan. Coba sekarang anak-anak perhatikan iklan-iklan tersebut dan temukan gagasan serta kalimat apa saja yang ada di iklan tersebut ya. Pada iklan pertama, gambar yang ditemukan yaitu gambar irisan buah. Dan tulisan yang terdapat pada iklan pertama yaitu makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Lalu pada iklan kedua, gambar yang ditemukan yaitu gambar seorang anak memakan buah semangka.
dan tulisan yang terdapat pada iklan kedua, yaitu makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Lalu pada iklan ketiga, gambar yang ditemukan yaitu gambar sayur dan buah-buahan. Tulisan yang ditemukan pada iklan ketiga yaitu cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Berdasarkan ketiga iklan tersebut, kita dapat menemukan kata kunci, dan kata kunci tersebut dapat kita jabarkan dalam bentuk peta pikiran. Kata kunci sendiri adalah kata apapun yang digunakan untuk menghubungkan ke kata atau informasi lainnya. Ciri-ciri dari kata kunci: yang pertama, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase, lalu yang kedua, mengandung kata yang unik, dan yang ketiga, mewakili sebagian besar bacaan. Kata kunci yang saya temukan di iklan tadi yaitu pentingnya memakan makanan sehat dan bergizi. Alasan saya memilihnya yaitu kalimat tersebut mewakili informasi dalam iklan. Kita tahu bahwa masyarakat kita sekarang sudah paham akan pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Susu pada umumnya dihasilkan oleh sapi. Yuk kita belajar apa yang dimakan oleh sapi dan bagaimana sapi mencerna makanannya. Agar lebih jelas, perhatikan penjelasan berikut ya. Hewan ruminansia biasanya disebut juga dengan hewan memamah biak. Hewan tersebut biasanya makan 2 kali sehari. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, kambing, kijang, dan masih banyak lagi. Sistem pencernaannya lebih kompleks daripada hewan lainnya. Pada hewan ruminansia, terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Untuk sistem pencernaan hewan sapi, di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan seperti: yang pertama, ada gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan juga gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah makanan. Lalu yang kedua ada lidah. Lidah sapi digunakan untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Dan yang ketiga ada saliva, yaitu cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Untuk lambung sapi berbeda dengan lambung manusia ya. Ukurannya pun lebih besar. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Pada retikulum, di sini makanan kembali mengalami fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Pada bagian ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Pada omasum, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Dan yang terakhir yaitu abomasum. Pada bagian ini biasanya disebut dengan lambung. Di sini,
Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Anak-anak hebat, coba perhatikan pertanyaan berikut ya. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian. Setiap bagian memiliki fungsi masing-masing. Seekor sapi telah mati karena sudah beberapa hari tidak dapat mencerna makanan yang masuk ke tubuhnya dengan baik. Sapi tersebut seperti merasakan sakit saat diberi makan. Selain itu, sapi juga terlihat lesu. Ketika sapi yang sudah mati tersebut disembelih, pada bagian omasum ditemukan benda asing yang rupanya tanpa sengaja ikut terbawa bersama makanan yang dimakan sapi. Sepertinya benda asing tersebut yang selama ini mengganggu proses pencernaan sapi tersebut. Berdasarkan cerita di atas, jelaskan mengapa benda asing tersebut bisa masuk ke dalam omasum dan mengganggu proses pencernaan sapi. Coba anak-anak, analisislah kenapa benda tersebut bisa masuk ke dalam omasum dan jawabannya jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Hari ini kita sudah belajar tentang iklan, peta pikiran, dan juga organ pencernaan hewan. Untuk pendalaman materi, kalian bisa mengerjakan bagan berikut ya. Bisa kalian lihat di buku paket tema 3 halaman 9. Sekian pembelajaran dari Bu Ninda. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.